Hai semuanya, sawadee kerap. Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update mengenai kasus dari Tank Monida yang tenggelam di 24 Februari 2022 lalu di Sungai Chao Phraya. Dan di video kali ini kita akan bahas adalah bukan salah satu sih, tapi dua saksi dari 5 saksi yang bersama Tank Mo di malam hari itu yang materinya sangat sulit banget buat aku cari-cari. Itu adalah materi dari Sen dan juga Job. Tapi hari ini ada berita terbaru karena kemarin di tanggal 29 Maret 2022, Sen dan juga Job baru aja selesai dilakukan pemeriksaan di kantor kepolisian Nontaburi. Kita akan bahas materi pemeriksaannya apa dan juga drama-drama yang terjadi sepanjang pemeriksaan tersebut. Tapi sebelumnya, please aku ingatkan jangan lupa subscribe channel YouTube ini karena itu juga akan ngebuat aku semangat. Plus kalian gak ketinggalan update terbaru dari kasus Tank Monida langsung dari Thailand. Dan yang sudah subscribe, terima kasih banyak teman-teman ya. It means a lot for me. Oke, kita bahas langsung pertama adalah Sen dan juga Job. Nama lengkapnya Sen Wisapat Manomairat. Sen adalah seorang transgender, benar. Tapi please ya teman-teman, jangan pernah menjadikan isu ini sebagai sesuatu hal yang sifatnya, wah mentang-mentang transgender, dia adalah orang jahat. Sama sekali enggak kan ya? Karena yang namanya perilaku jahat atau baik, itu kan dilakukan oleh apapun jenis kelaminnya. So, ini hanyalah sekedar informasi aja. Jadi memang Sen adalah seorang transgender di Thailand dan merupakan salah satu sosialita. Sen kemarin itu di tanggal 29 Maret diperiksa di kantor kepolisian tuh sampai jam setengah 5 sore. Pemeriksaannya kurang lebih selama 3 jam. Tapi memang sih, aku bilang di awal tadi ya bahwa untuk mencari berita mereka ini sangatlah sulit di Thailand. Bahkan kemarin pada saat Sen itu diperiksa, dia ini datangnya sembunyi-sembunyi. Kemudian pada saat pulang pun juga sama sembunyi-sembunyi. Jadi pada saat selesai dilakukan pemeriksaan sekitar setengah 5 sore kemarin, itu Sen langsung masuk menuju mobilnya. Mobilnya juga termasuk mobil mewah sih ya. Jadi sudah bisa agak sedikit dikonfirmasi bahwa dia adalah dari kalangan menengah atas juga di Thailand. Oke, itu adalah yang Sen Wisapat Manomairat. Yang kedua adalah Job. Job itu nama lengkapnya Job Nitat Kirati Suti Saton. Susah ya namanya ya. Itu biasanya kalau aku panggil mahasiswaku di Thailand ya seperti itulah namanya, susah-susah. Kemarin juga sama dia diperiksa, itu keluarnya jam 18.30. Sama juga pada saat Job ini datang, itu sembunyi-sembunyi. Jadi kayaknya teman-teman wartawan di sana cuma bisa mengambil gambar kedatangan mobilnya aja. Tapi pada saat dia pulang, karena mungkin wartawan kan effortnya tinggi banget ya pada saat meliput berita, ditungguin lah detik-detiknya, ditungguin pokoknya dicek mana mobilnya. Jadi pada saat Job keluar, itu sempat diburu dengan wartawan, ada beberapa capture gambarnya, terus juga bahkan sampai ke mobilnya juga ada, tapi dia cuma diam aja. Oke, itu kemarin dikeluarnya sampai jam setengah 7 malam. Terus gini, apa sih yang dilakukan pemeriksaan untuk kedua orang tersebut? Pemeriksaannya ini dilakukan di ruangan yang berbeda, teman-teman. Tapi walaupun di ruangan berbeda, kalian juga harus tahu kalau mereka ini sudah didampingi sama pengacara. Jadi pada saat mereka sudah punya pengacara, selama mereka dilakukan pemeriksaan, pengacaranya tuh ada di sampingnya terus. Jadi menurut aku ya, kalau sudah dilakukan pemeriksaan sudah lebih dari 2 kali, menurut aku data-datanya disampaikan sudah tidak lagi begitu valid. Maksudnya gimana? Karena sudah terlalu banyak distorsi. Maksudnya ya kalau seorang saksi diperiksa sudah lebih dari 2 kali, pasti dia sudah belajar dari pemeriksaan yang pertama dan kedua. Kira-kira nanti apa nih pertanyaannya? Kira-kira nanti apa nih alibi-alibinya? Jadi menurut aku pemeriksaan yang sekarang ini kayaknya tim penyidik di Nontaburi bukan lagi sekedar mencari data-data untuk BAP, berita acara pemeriksaan. Jadi BAP itu adalah verbatim, tulisan per kata dari saksi yang kalau sudah oke baru ditandatangani, akan diketik ulang verbatim semuanya. Dan sepertinya bukan sekedar mencari konfirmasi apakah pernyataannya benar atau tidak, tapi mungkin ada bahasa tubuh, ada psychological things-nya yang juga dianalisa, mungkin juga ada beberapa hal yang diamati oleh tim penyidik yang berhubungan dengan keterangannya. Apa keterangannya yang sudah disampaikan di media massa? Tim penyidik juga mengatakan ini sama sekali penuh dengan kejanggalan. Ini ya, buktinya adalah keterangannya aku kutip adalah Sen itu pernah live di Instagramnya beberapa kali. Dan Sen itu beberapa kali juga mengatakan di media, juga di depan tim penyidik pada saat press conference di awal-awal,
Saya sedang bermain HP saat Teng Monida menggenggam kaki saya untuk buang air kecil. Ketika dia mencoba bangun, saya meletakkan telepon saya ke bawah dan berpegangan dengan kursi. Ketika saya melihat ke belakang, dia sudah terjatuh, aku tidak bisa meraihnya. Maksudnya gimana ya? Aku lagi main HP, oke? Temo pegangan kaki saya. Terus meletakkan, ketika dia mencoba bangun, saya meletakkan telepon saya ke bawah dan berpegangan dengan kursi. Ketika saya melihat ke belakang, dia sudah terjatuh. Aku nggak bisa meraihnya. Kok, ya, possibility selalu ada, tapi kok ini sama sekali nggak masuk akal ya. Kalau perdebatan mengenai ini nggak masuk akal sudah banyak banget, tapi kita ngomong data ilmiah aja. Apa Anjas data ilmiah yang bisa membantah ini? Kalian ingat pada saat hasil otopsi di bajunya Teng Monida, makanya banyak orang sepertinya kebakaran jenggot dengan speak up-nya Dr. Pontip yang otopsi bahwa dinyatakan tidak ada bekas urin di bajunya Teng Monida. Itu menunjukkan 99% menurut aku keterangan Sen ini bohong. Apakah yang ngomong ini cuma Sen Anjas? Enggak, yang ngomong ini semuanya teman-teman. Ada Robert, Por, Gatik, dan juga Job juga sama satu suara mengatakan hal seperti ini. Nah, kemudian pada saat ditanya detail-detailnya lagi, tentunya kan harus ada konfrontasi ya. Ditanya juga si Gatik, Gatik kok kamu apa yang kamu lakukan pada saat Teng Mo itu jatuh? Dia bilang ya dia lagi main HP juga. Dan dia tidak melihat secara langsung kalau Teng Mo itu jatuh, dia baru sadar setelah beberapa menit kemudian. Masa sih? Di sini di Sen bilangnya pada saat dia jatuh, ketika dia mencoba bangun, saya meletakkan handphone, ketika saya melihat ke belakang, dia sudah terjatuh. Jadi, otomatis kalau dari statementnya Sen ini, dia bilang bahwa pada saat si Teng Mo jatuh, dia langsung melihat. Tapi kalau si Gatik bilangnya, saya nggak tahu, saya nggak dengar apapun, setelah beberapa menit baru saya dengar suara jatuh. Makanya kan waktu awal seminggu setelah tenggelamnya Teng Monida kan penyidik sudah sempat mengumumkan bahwa ini murni kecelakaan. Dan yang ditetapkan tersangkanya adalah Robert dan juga Por dengan pasal kelalaian. Terus juga penyidik juga mengatakan bahwa akan ada salah satu saksi yang dinyatakan juga sebagai pemberi keterangan palsu antara Sen atau Gatik menurut aku. Karena antara keterangan Sen dan juga Gatik, kalau Sen bilangnya bahwa dia langsung lihat pada saat Teng Mo itu jatuh bisa langsung mengetahui, tapi Gatik mengatakan enggak, setelah beberapa menit kok saya baru tahu dia jatuh. Ini mana yang benar, mana yang salah? Menurut aku ya, kita dalam dunia hukum nggak boleh ya hanya menggunakan feeling dan perasaan, walaupun itu juga bukan bagian yang tidak boleh dipertimbangkan, karena bagaimanapun juga ini menggunakan logika berpikir, apapun alasannya, kalau nggak masuk logika juga sulit buat diterima penjelasannya kan, apalagi kalau ini nanti sudah masuk ke berkasnya sudah lengkap, akan masuk ke pengadilan kan juga akan bisa mental juga karena semuanya sudah punya pengacara masing-masing. Kalau menurut kalian antara Sen dan juga Gatik dari statement ini aja mana yang benar? Menurut aku kedua-duanya ada unsur kebohongannya. Alasannya ya tadi itu dengan data otopsi, nggak ada urin yang ditemukan di bajunya Teng Monida. Itu udah jelas banget lah ya. Terus juga ada darah kan. Nah itu darah juga nanti masih kita bahas ya. Karena kalau nggak salah tanggal 1 nanti baru dikeluarkan hasil rilis secara resminya. Terus gimana dengan Job Anjas? Job ini juga unik nih teman-teman. Job itu sepertinya menghindar banget dari media massa, dua orang ini, termasuk dengan Job. Dan Job itu juga adalah orang yang ada luka, bukan luka apa? Baju yang robek-robek gitu loh teman-teman. Ada robek di kanan, di belakang, terus di bawah ada 3 titik di pakaiannya Job yang robek pada saat media di Bangkok itu meliput berita tenggelamnya Teng Monida itu sekitar jam 12 malam dari tanggal 24 menuju ke 25 Februari. Ini juga aneh sekali. Terus teman-teman tanya, memang Job ini background-nya apa sih Anjas? Job ini background-nya adalah sepengetahuan aku, dia termasuk memiliki keluarga yang militer di Thailand. Dugaannya seperti itu, karena suka nggak suka,
Ini baru pernyataan dari sejumlah orang-orang yang mengenalnya, tapi tidak ada keterangan langsung dari Job. Karena Job termasuk yang tidak memberikan keterangan apapun. Terus juga dia termasuk kalangan menengah ke atas juga di kota Bangkok. Ya iyalah, aku yakin banget lah 5 orang yang berada di speedboat tersebut bukanlah orang biasa aja di Thailand. Karena bersama seorang selebriti gitu kan ya. Ada acara dan you know lah background story dari ini semuanya. Terus Job juga selain dia, terus gini kan teman-teman tanya, Anjas, kenapa kok Ibu Panida cuma meminta uang 30 juta baht sama Robert dan juga Job ya? Bagaimana dengan Robert dan juga Por? Sorry, Robert itu si supirnya dan Por itu adalah si pemilik speedboatnya yang sama-sama juga seorang businessman di Thailand. Terus gimana dengan Job, Anjas? Kenapa kok Ibu Panida nggak meminta uang juga? Apa jangan-jangan sebenarnya 30 juta baht itu adalah uang sumbangan ini ya? Nggak cuma yang dikumpulkan dari si Robert dan juga Por, tapi Job dan juga Sam itu juga memberikan ada sumbangsihnya di situ. Kalau aku sih cenderungnya setuju ke situ ya. 30 juta baht itu bukan uang yang banyak lah, walaupun kita tahu mereka kaya, tapi kan juga 30 juta baht itu sekitar berapa itu ya? Ya hampir 13 miliaran rupiah lebih, itu uang banyak banget kan. Jadi ya kita lihat nanti lah apakah, tapi yang pasti dari kedua data ini aku sulit sekali mendapatkan info-info dari Sam dan juga Job. Tapi kalau kalian ngerasa ada data-data baru lagi, kalian boleh tuliskan di kolom komentar video ini. Oke, itu aja yang bisa aku bahas mengenai dua orang ini, Sam dan juga Job. Di video berikutnya aku akan update lagi mengenai perkembangan kasus, terutama yang berhubungan dengan data-data ilmiah ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, tinggalkan like, tinggalkan komen, dan jangan lupa follow Instagramku di Anjas di Thailand, serta subscribe channel YouTube ini. Walaupun kerap semuanya. Bye-bye.